Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, diberikannya kepada kita nikmat kesehatan. Dengan senantiasa kita mensyukurinya, pastilah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian kesyukuran kita itu marilah kita iringi dengan selawat dan salam. Kita sampaikan keharibaan junjungan yang mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa memperbanyak selawat dan salam, mengikuti syariat ajaran agama yang dibawa oleh beliau. Insyaallah di yaumil mahsyar nanti kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dan kemudian athar daripada sahabat Nabi. Yang kita beri judul yaitu hidup di dunia ini seperti orang asing. Itulah yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadis ini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol. Hadisnya dari Ibnu Umar, meridai Allah daripadanya. Ibnu Umar inilah yang langsung jumpa kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya Ibnu Umar ini adalah anak daripada Umar Ibn Khattab yang tidak lain pada saat itu adalah sahabat kecil. Ya. Arti sahabat kecil itu karena ayahnya adalah sahabat Nabi dan kemudian Ibnu Umar ini bertemu masih pemuda. Makanya disebut juga dengan sahabat kecil atau sahabat yang masih muda belia. Beliau pada satu saat mengajarkan kepada Ibnu Umar ini dengan penuh kasih sayang tentunya. Begitulah metode pengajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Kum fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin." Jadilah kamu di atas dunia ini katanya seperti orang asing atau orang yang sedang melintas atau menyeberang jalan. Namun pada saat itu ternyata Rasulullah itu karena begitu dekat, begitu akrabnya dengan sahabat kecil ini, Rasulullah menjulurkan tangannya di pundaknya. Itu menandakan kedekatan Rasulullah itu dengan Ibnu Umar. Dan ini salah satu metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya yang artinya begitu dekat.
dengan adanya dipegangnya pundaknya Ibnu Umar ini berarti ini kesan yang sangat mendalam tentunya. Dan apabila metode ini juga tentunya kita lakukan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Dan kemudian setelah kita pegang pundaknya, kita berikan nasihat. Pastilah nasihat ini sangat berkesan kepada dirinya. Dan insya Allah nasihat ini tidak pernah akan dilupakan. Karena apa? Karena merasa anak-anak kita itu kita perlakukan begitu baik, begitu mulianya kita lakukan kepada anak-anak kita. Arti tentunya kamu orang asing. Ya kalau kita ini orang yang asing, itu berarti kan orang asing itu biasanya akan pulang ke kampungnya, ke daerahnya kan begitu. Begitulah perjalanan hidup kita ini. Artinya perjalanan itu tidak begitu lama di dunia ini. Sesuai dengan arti dunia itu adalah dekat. Jadi kita tinggal di dunia ini pun enggak panjang-panjang waktu kita, tidak lama-lama. Begitu dekatnya kita. Umur kita itu tidaklah panjang. Seandainya ada orang yang mungkin umurnya sampai ratusan tahun. Tapi yang namanya dunia itu sementara. Dunia itu dekat. Dunia itu pasti akan ditinggalkan. Dan kita pasti akan pulang. Namanya kita orang asing. Pasti kita akan pulang ke negara kita. Negara kita tentunya tidak lain. Sebagaimana orang tua kita yang pertama itulah Nabi Adam. Yang memang asalnya diciptakan Allah itu tinggalnya dalam surga. Beserta dengan nenek kita Siti Hawa. Dan kemudian diturunkan Allah di muka bumi ini untuk kita beramal ibadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan pada satu saat kita juga akan dipulangkan. Kemana kita akan pulang? Yang merupakan harapan, kalau bisa kita pulang juga akan dimasukkan Allah ke dalam surga Jannatun Naim. Kemudian pelajaran yang sampaikan yang kedua itu, di samping kita manusia ini sebagai orang asing, yang orang asing itu bakal akan pulang. Tapi tentunya biasanya kalau kita orang asing yang merantau, yang bakal pulang, pastilah kita pulang tidaklah dengan tangan kosong. Pasti kita akan bawa oleh-oleh. Kalau bisa oleh-oleh itu sebanyak mungkin yang akan kita bawa pulang itu. Oleh-oleh itu tentunya tidak lain yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ini adalah amal ibadah. Yang sebanyak-banyaknya tentunya kita buat, kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kiranya nanti kita pulang oleh-oleh begitu banyak. Dan kalau oleh-olehnya itu sudah cukup begitu banyak, pastilah sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya, kita akan dikembalikan lagi ke tempat kita asalnya. Yaitu manusia akan dimasukkan Allah lagi ke dalam surga Jannatun Naim. Tapi juga perlu diingat bahwa di dunia ini memang waktunya itu hanya singkat. Yang disebut oleh Nabi tadi, au abiru sabilin, atau seperti hanya orang yang menyeberang jalan saja. Ya, menyeberang jalan itu kan begitu singkat waktu kita. Ya. Jadi yang dianjurkan kepada kita, dapat kita memanfaatkan waktu yang singkat itu. Memang umur Nabi Muhammad SAW itu antara 60-70 tahun. Begitu juga tentunya umur umat Nabi Muhammad tidak jauh daripada nabinya. Dan itu sama-sama kita lihat di dalam kenyataan kita ini. Saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, yang sudah berpulang ke rahmatullah itu, usia mereka itu antara 60-70 tahun. Memang ada juga yang 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tapi walaupun itu mencapai dengan usia yang 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, itu hanya merupakan waktu yang sangat singkat di dunia ini. Karena waktu, kalau kita baca keterangan-keterangan yang lain, di akhirat itu satu hari saja itu alfasanati mimma ta'udun. Akhirat itu nanti satu hari saja alfasanah. Alfasanah itu 1000 tahun.
Jadi kalau di dunia ini usia kita 60, 70, 80, 90 sampai 100 itu hanya waktu yang sementara, waktu yang dekat. Jadi artinya waktu yang singkat, waktu yang dekat ini itulah harus kita manfaatkan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya bekal itu tidak ada yang lain kecuali watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, waktu yang singkat itu kita manfaatkan untuk awamirillah. Artinya apa? Untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dan berikutnya sekaligus tentunya nawahillah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seiring sejalan melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu Ibnu Umar mengatakan, ya kalau Ibnu Umar yang mengatakan berarti ini bukan hadis Nabi, tapi itu namanya asar karena ucapan daripada sahabat. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Umar? Wa khud min sihatika limarodika. Rebutlah kesempatan masa sehatmu sebelum sakit. Itu yang pertama. Karena sehat itu memang sangat berharga. Kalau sudah sakit memang kita pun tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi seperti apa yang kita inginkan. Jadi ketika waktu sehat itulah kita manfaatkan untuk tentunya memikirkan tujuan hidup kita, yaitu melaksanakan perintah Allah. Ya, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa min hayatika limautika. Rebutlah kesempatan masa hidupmu sebelum kamu itu maut atau mati. Karena hidup tadi itu singkat sekali. Ya, seperti orang yang menyeberang jalan saja, begitu singkatnya. Atau seperti orang dalam perjalanan panjang, hanya singgah sebentar di bawah pohon yang rindang karena lelahnya. Setelah itu dia akan melanjutkan perjalanan lagi. Berhenti di bawah pohon yang rindang, istirahat, mengasuh sebentar, itulah kehidupan dunia ini. Itulah menyeberang jalan, itulah kehidupan dunia itu. Orang yang asing itu dibatasi waktunya, itulah perjalanan hidup kita di dunia. Yang seterusnya tentunya diingatkan juga pada hadis yang lain. Kalau hadis tadi itu riwayat daripada Imam Bukhari. Pada hadis yang lain juga disebutkan syababaka qabla haromika, misalnya. Ambillah kesempatanmu, rebutlah kesempatanmu, masa mudamu sebelum tua. Karena memang masa muda ini artinya apa saja masih bisa kita lakukan. Kenapa? Fisik kita masih kuat. Ya. Kalau nanti kita sudah tua, udah lemah badan kita. Sehingga amal ibadah itu pun nggak bisa kita lakukan secara maksimal. Saya teringat waktu kita dulu berdakwah ke Tanah Karu itu, mereka kan orang-orang yang sudah tua yang masuk agama Islam itu. Sementara masjid itu di pergunungan, di tempat yang tinggi. Sementara berwuduknya itu di lembah sana. Kita naik ke masjid itu melalui puluhan atau bahkan sampai 100 anak tangga ke atas untuk mencapai masjid itu. Dan bisa kita melihat secara nyata bagaimana istilahnya nandi-nandi yang tua itu naik ke masjid dari bawah sana. Tertatih-tatih sampai ke atas. Bahkan kadang-kadang sampai di atas itu wuduknya pun sudah batal. Karena apa? Karena itu tadi masa tua tadi itu. Jadi masa muda sebelum datang masa tua kita ambil kesempatan untuk tentunya dapat kita mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, berguna untuk pribadi kita, dan begitu pula berguna untuk keluarga kita.
Jadi di dalam hadis yang lain, selain daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi itu dari Ibnu Umar, ternyata dalam hadis yang lain jumlahnya ada 5 yang memang harus kita rebut itu. Kalau yang tadi dari Ibnu Umar tadi hanya 2, yaitu khud min sihatika lima rodika wa min hayatika limautika. Rebutlah kesempatan masa sehatmu sebelum sakit, masa hidupmu sebelum mati. Kita sudah menambahkan tadi yang ketiga, masa mudamu sebelum tua. Dan kemudian yang keempat yaitu masa kaya sebelum miskin. Masa kaya sebelum miskin. Jadi kadang-kadang kita ini hidup ini diberikan Allah rezeki kepada kita. Karena rezeki itu memang artinya luas. Baik rezeki itu berupa kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Tapi kadang-kadang rezeki itu berupa harta yang diberikan Allah kepada kita. Ternyata sehat tadi harus kita ambil kesempatan sebelum sakit. Dan kalau kita diberikan Allah rezeki itu kekayaan atau harta kepada kita, manfaatkanlah harta kita itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di dalam harta kita itu ada hak-hak orang lain. Ya, hak-hak orang lain itu ada di sana zakatnya, kalau sudah cukup nisab, cukup haulnya, dan begitu ada infak dan sedekah yang memang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita yang memang mereka itu membutuhkan. Jadi sebelum kita jatuh kepada fakir. Karena memang kita diuji oleh Allah, diberikan kita kekayaan. Tapi kekayaan itu nanti pasti akan diambil oleh Allah. Seiring dengan waktu kita mungkin sudah hampir di penghujung kehidupan kita. Yang diambil Allah itu bukan harta kita saja, kesehatan kita pun sudah mulai menurun. Fisik kita sudah tidak kuat lagi. Dan kemudian harta kita pun tentunya mulai sedikit demi sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kekayaan itu identik juga dengan anak-anak yang kita lahirkan. Makanya ada istilah orang-orang tua kita dulu, banyak anak, banyak rezeki, seperti itu. Jadi rezeki anak-anak itu dititipkan kepada kita. Sehingga waktu itu diberikan Allah kekayaan rezeki yang banyak kepada kita. Kenapa? Untuk mengurus daripada anak-anak kita. Dan anak-anak kita ini pada satu saat kita juga berdoa kepada Allah. Agar juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa mandiri, kan seperti itu. Ketika mereka sudah berkeluarga, sudah kita nikahkan, mereka juga ingin mandiri. Dan ketika mereka sudah tinggalkan rumah kita, bersamaan dengan itu, rezeki mereka yang dititipkan kepada kita, bersamaan dengan itu juga akan diberikan kepada anak kita. Sehingga rezeki itu berkurang dari kita. Kalau seandainya anak kita itu jumlahnya banyak, sampai 5 orang misalnya, yang tadi rezeki itu dititipkan sama kita semuanya, sehingga rezeki itu dimudahkan oleh Allah kepada kita, bisa kita membelanjai mereka, ya kan? Pendidikannya pun bisa kita sukseskan. Ketika mereka sudah mandiri, harta itu kembali akan diambil, akan diberikan Allah kepada anak-anak kita. Seiring dengan itu juga pada satu saat kita seperti semula dulu lagi. Waktu kita sebelum menikah, itulah diberikan Allah pas-pasan kepada kita misalnya. Ketika nanti anak-anak sudah tidak menjadi tanggung jawab kita, itu akan balik seperti itu juga lagi. Dan bisa juga terjadi karena kehidupan kita ini mungkin akan berakhir. Tidak banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang harus kita keluarkan. Seiring dengan itu pula rezeki itu juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada anak, diberikan kepada cucu kita yang selama ini memang mereka itu kita biayai dalam hidupnya. Dan kemudian tentunya ada satu lagi, yaitu yang kelima, waktu lapang kita ini sebelum datang waktu sempit. Memang begitulah kehidupan kita ini selalu berpasang-pasangan. Sehat, sakit, hidup, mati, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Dan kemudian tentunya ada waktu-waktu kita yang lapang. Waktu yang lapang inilah kita pergunakan tentunya untuk kebaikan-kebaikan kita. Baik hablum minallahnya, begitu pula hablum minannasnya. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya.
ketika kita masih lapang. Sebelum datang waktu yang sempit. Waktu yang gak kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Itu akan datang kepada kita. Atau dengan kesibukan-kesibukan yang datang kepada kita. Sehingga artinya yang selama ini mungkin kita lakukan, gak bisa kita lakukan lagi. Begitu pula tentunya waktu yang sempit ini, karena mungkin kita nggak bisa gerak lebih jauh lagi, lebih luasa lagi. Karena mungkin karena fisik kita udah semakin tua, sehingga terasa sama kita waktu-waktu itu sempit sekali. Karena waktu-waktu itu kok kita sudah tua itu katanya waktu itu makin dekat dari hari ke hari. Dari pagi ke sore itu macamnya singkat waktunya. Dari hari Senin ke hari Senin berikutnya, macamnya singkat waktu itu. Nah, ini pun sudah kita rasakan di waktu umur kita sudah mulai lanjut. Baru Ramadan yang lalu, sudah masuk Ramadan yang akan datang lagi. Dan itu sudah diingatkan oleh Nabi, seiring dengan waktu umur kita nanti semakin tua, dan dunia ini pun semakin tua, wa yataqarrabaz zaman. Artinya apa? Waktu atau masa itu makin dekat, makin singkat. Dan begitu pula, udah di penghujung-penghujung zamannya juga kan, antara satu negara ke negara yang lain itu juga sekarang ini nggak jauh. Seandainya mereka melakukan video call misalnya, bisa kita lihat secara langsung. Dan orang tua kita juga melihat apa yang kita lakukan di negeri yang kita cintai ini. Jadi waktu itu makin dekat kita rasakan dari hari ke hari. Dan begitu pula dunia ini juga kita rasakan dari satu negeri ke negeri yang lain itu macamnya tidak ada batasnya lagi. Itu menandakan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjaga apa yang sudah kita kemukakan 5 hal tadi itu. Insya Allah apabila itu kita dapat lakukan dalam kehidupan kita ini, pastilah kita akan menjadi umat Islam yang sempurna dalam hidup ini. Dan kita akan bisa artinya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Yang akhirnya bekal itulah nantinya yang akan menolong dapat menyelamatkan kita baik di alam barzah begitu pula di alam akhirat. Demikian tentunya pemirsa Kompas TV yang berbahagia apa yang kita sampaikan pada kesempatan saat ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.